Hai, halo bro. Coba lagi bersama Jonathan di sini. Ini Vivan 140 watt yang mau aku review ya. Jadi nanti aku akan uji coba langsung ke iPhone, iPad sama MacBook ya. Jadi memang aku cobanya, mungkin ada yang bertanya di kolom komentar, cobanya ke produknya Apple ya. Ini bukannya kenapa ya, memang selain itu memang nggak ada produk yang lain yang mungkin aku tunjukin, tapi ini hanya sebagai patokan aja ya, patokan standar pengecasannya seperti apa, keluar dayanya seperti apa, suhunya ini panasnya seperti apa, cuman hanya patokan untuk ke situ aja gitu. Jadi untuk pengambilan dayanya ini aja, bukan untuk misalkan kalau ke laptop ini bagaimana, ke laptop ini bagaimana, ke Android ini bagaimana, bukan. Saya hanya menunjukkan gimananya charger ini aja, bukan untuk perangkatnya seperti misalkan untuk ini beda enggak, bukan untuk itu ya. Jadi ini Vivan 140 watt ya. Kalau ini ya biar kalian lihat ya, ini GAN ya, GAN power adapter ya, made in China ya. Ini made in China. Jadi kalau dibilang ini 140 watt dengan kondisi sebesar ini ya termasuk kecil ya chargernya ya, termasuk kecil. Dia bahannya di sini putih dope yang ini. Jadi kalau kita pegang-pegang itu nggak ada ngeplek-ngeplek gitu ya. Nah ini glossy-nya di sebelah sini. Nih, semua ngedop ya. Ini 140 watt GAN. Dia mempunyai 2 port USB-C, 1 port USB-A. Nah, ini aku bisa bilang kecil kenapa? Ini aku bandingin punyanya. Contoh ini punyanya Ugreen ya. Punyanya Ugreen tuh udah nggak beda jauh ya. Ini 65 watt ya. Ini coba, ini kelihatan ya 65 watt ya. 65 watt. Walaupun memang ini desktop charger ya. Nah, ini hampir sama. Coba, ya kan? Nah, ya enggak? Artinya apa? Artinya ini cukup compact ya. Jadi kalau misalkan kita bawa kemana-mana sebagai charger pengganti ya udah oke sekali ya. Kebetulan waktu unboxing juga ada yang ngasih tahu kalau ini ke mana, ke charger gaming Nitro apa kalau nggak salah punyanya Asus itu yang butuh 330 watt pakai ini jalan ya, walaupun tidak sekencang charger bawaannya, tapi paling enggak dia sudah bawa charger ini untuk keliling atau mobile itu enggak terlalu capek dibanding dia harus bawa charger bawaan laptopnya itu yang katanya segede tampah katanya. Kalau aku sih belum memperhatikan ya. Ya, oke, kita coba satu persatu ke mana? Ke iPhone, terus ke MacBook seperti apa, dan pengecasan barengnya seperti apa. Nanti kita coba bersama-sama ya. Oke. Ini kita coba ke iPhone ya. Kita pengecasan ke iPhone dulu. Ini posisinya 15% ya. Bentar, aku lihatin. 15% ya. 15% dan posisi di jam 11 ya, 11 kurang 5. Nah, ini masuk dia ya. Power delivery 15 watt ya. Ini pengecasan Vivan dan daya yang keluar dari listrik dia disedot 17 ini. Ini bentar. Tunjukin 17 ya. Ya kelihatan deh ini. Oh, enggak kelihatan. Ini 16 ya, 16 ya kan. Nah, ya kelihatan. Jadi ini kita coba Vivan yang 140 watt ini. Nah, enggak masalah kan? Kita ngecas ke iPhone ya. Jadi
ini masuk sekarang 14 watt ya, dengan posisi sekarang 17% ya, 17%. Oke, aduh ini malah lowbat punya saya yang ini. Oke, kita tunggu jam sini ya, 30 menit ya, 30 menit seperti apa reaksinya ya kan, hasil yang masuk berapa persen, serta nanti kita cek suhunya ya, suhu dari charger ini seperti apa. Oke, kita tunggu 30 menit ke depan ya. Nah, ini udah 30 menit ya. Bentar. Ini 30 menit ya. Tadi jam 11 jam 11. Oh, dari sini ya tadi menitnya. Nah, 12 kurang 5. 11 kurang 5, sekarang ini 30 menit. Ini hasilnya ini 72% ya, 72% ya, 72% yang masuk dalam waktu 30 menit ya, dalam waktu 30 menit. Ini pengecasannya. Sebentar kita lihat, cek suhunya ini sebentar. Nah, ini kita tembak dulu. 41 ya, 41 derajat Celcius ya. Nggak ada panasnya sama sekali. Nah, ini nanti mau aku langsung coba ngecas ke MacBook sebentar ini ya. Ini MacBook ini dalam posisi sudah kritis ya. Ya, sudah ada tanda merah ini ya. Ini ya, lowbat ya. Ya. Ini kita sama-sama cek. Ini jadi nanti 3 langsung ya kita. Ini juga dalam posisi sudah 11% ya. 11%. Nanti kita coba 3-tiganya secara bersamaan. Suhunya setelah 30 menit seperti apa gitu. Kalau ini sebentar lagi sudah mau penuh nih. Udah aku yakin. Ya. Kita coba secara bersamaan ya. Jadi biar kita enak melihatnya hasilnya seperti apa. Oke? Bentar ya, aku pasangin dulu sebentar. Nah, ini udah masuk semua ya. Masuk. Ya, sudah mulai pengecasan. Dan di sini sebentar aku kasih cek dulu. Nah, 5% ya. Sudah kelihatan enggak ini? Aduh, enggak kelihatan. Itu 5% ya. 5%, oke? Ya. Terus kita, nah ini ke mana, ke iPad-nya, dia masuk 10 watt ya, masuk 10 watt. Demikian juga dengan yang ke mana nih, ke iPhone juga 10 ya, karena dia sudah 70%, 75% nih. Ini sudah berapa nih, sebentar, 78%. Sebentar lagi masuk ke 80 ya. Dia kalau udah ke 80 itu berarti dia udah menurun. Nah, ini di 11.30 ya. Kita cek nanti suhu dari charger ini panasnya seberapa setelah 30 menit pengecasan ke 3 device ini. Nah, ini biar kita lihat sama-sama. Ini masuk 88. Nah, ini nggak kelihatan kalau seperti itu malahan. Kalau dinyalakan malah nggak kelihatan. Sebentar, tunggu mati dulu ya. Jadi ini sudah masuk semua ya. Nah ini masuk 88% ya. 88%, 88 watt ya. Nah, ini kita cek sama-sama ini nanti. Jadi biar pengecasannya ini nyata, ini hasilnya seperti apa ya. Oke, kita tunggu 30 menit kemudian ya. Sama-sama kita tunggu. Yang ke iPad-nya malah ke MacBook-nya belum kita cek ya. Ini jadi ke MacBook ini 6059 watt-nya yang masuk ya. Ini cakep sekali ya, stabil ya pengisiannya. Nah, nanti kita lihat dulu dalam 30 menit seperti apa ya kan. Hasilnya seperti apa ya enggak. Oke? Kita tunggu aja 30 menit kemudiannya ya. Oke. Ini sudah 30 menit ya.
30 menit ya. Jadi ini 92% ya. Dari tadi awal, terus penambahan beberapa device ya kan. Ini bisa kita lihat hasil dari, nah ini dulu ya, kita lihat di MacBook-nya dulu, mencapai berapa? 49% ya, 49% nih, 49% nih, hampir 50 lah, dari 5% ya kan, dari 5% pengisiannya awalnya 5%, bisa masuk ke 50 yang masih standar ya, masih standar karena memang daya yang dibutuhkan memang ya ini ya, seperti ini 60 watt ya, itu tidak lebih, berarti kesimpulannya tetap aja standar walaupun dia memakai 140 watt. Jadi tidak masalah kalau kita menggunakan charger yang walaupun sudah gede, untuk pengisian MacBook yang membutuhkan 60 watt itu tidak masalah. Nah, sekarang kita cek suhu dari ini ya, chargernya ya, seperti apa ya. Kita coba 57. Wah, ini rekor ini ya. Ini 57 ini ya lumayan panas ya, tapi itu wajar karena kenapa? Karena kita langsung track ke 3 device ya, ketiga device, sehingga dia membutuhkan daya listrik yang cukup gede gitu loh, daya listrik yang cukup gede untuk mengubah daya listrik ke 3 device ini dalam pengisian baterainya. Nah, sekarang kita tunggu. Kalau ini udah aku cabut ya, kalau ini masalahnya itu, kalau dia dicabut dia ada seperti biasanya dia akan down dulu untuk mengisi ulang ya, itu penyesuaian seperti biasa. Itu benar-benar charger yang benar, ada pengisian penyesuaian ya. Nah, ini kita cek fullnya sampai berapa nanti ya, dan kita langsung ambil kesimpulan daripada charger ini seperti apa. Oke, kita tunggu ya sampai fullnya MacBook ini berapa lama. Oke. Nah, ini dia 12.25, berarti 1 jam ya. 1 jam pengisiannya mencapai 87% dari 5%. Dari lowbat tadi 5%, dia masuk 87%. Standar sih, tapi cepat juga karena dari 5% ya, dari 5% ya. Bentar. Nah, terus kita sekarang cek suhu dari ini ya. Suhu dari Vivan ini di berapa? Coba kita cek. 58. Wah, suhunya lumayan ya. Ini lumayan, kalau dibilang lumayan panas. Karena kenapa seperti itu ya, memang daya yang keluar memang banyak ya. Kita gunakan tadi di 3 perangkat, 1 udah aku lepas dan sekarang di 2 perangkat. Itu wajar kalau segitu, kecuali sampai di atas 60 ya mungkin. Ya ini sudah termasuk panas, kalau saya rasa sih sudah termasuk panas. Tapi dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya. Pengecasan ini ambil kesimpulan. Sebentar ya, kita lepas semua baru kita ambil kesimpulan ya. Sebentar ya. Maksudnya kita lepas pengecasannya karena udah 1 jam. Kalau kita ambil kesimpulan aja mengenai charger ini. Bentar. Nah, dari uji kelayakan tadi ya, kita sekarang mendapatkan kesimpulan ya. Charger ini 140 watt ya, 140 watt. Tapi pengecasannya masih seperti biasa ya. Tapi memang
seperti itu kondisinya, ya. Jadi walaupun 140 watt, dia tidak garang terus ngecas sembarangan, itu enggak. Artinya kenapa? Artinya ini dia memakai standar prosedur yang benar, ya. Dalam waktu 1 jam dia mencapai 80% lebih ke MacBook, ke iPhone 92%, ya. Jadi saya rasa untuk pengecasan ini masih dibilang standar, tidak yang ugal-ugalan ngecasnya sampai overload, ngecas yang berlebihan. Kayak misalkan waktu itu kalau tidak salah ada satu merek yang tiba-tiba dia dayanya membesar sendiri. Nah, itu berbahaya bagi perangkat kita, gitu loh. Tapi kalau ini walaupun dia 140 watt, dia semua menyesuaikan, ya. Mulai dari ke iPad, ke MacBook atau ke iPhone, semua menyesuaikan. Tidak yang over, gitu loh. Pengisian dayanya tidak over, gitu loh. Itu yang saya maksud bahwa charger ini spesifikasinya untuk pengecasan masuk standar yang benar, tidak lari misalkan sampai kayak waktu itu merek apa sih ya, pokoknya merek yang nggak ternama itu, nggak enak menyebutnya, itu bisa dia wattnya bisa over gitu loh. Nah, itu yang berbahaya bagi perangkat kita. Kalau ini aman ya. Jadi kalau ini sangat aman untuk pengecasan ke perangkat kita. Dan saya kira cukup sekian dulu ya mengenai review uji coba langsung ke perangkat yang aku gunakan saat ini adalah MacBook, iPad, dan iPhone. Oke, saya kira cukup sekian dulu informasi mengenai charger Vivan 140 watt ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen ya. Kalau ada sanggahan atau yang tidak pas mengenai pemberitaan charger ini, boleh di kolom komentar deh ya. Jadi biar kita bisa ada interaksi. Oke, thank you ya.